Bumi terdiri dari daratan dan lautan yang terbentang sangat luas. Berdasarkan penelitian para ahli, bumi diperkirakan memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. Namun, 70%-nya adalah lautan dan 30%-nya adalah daratan, yang luasnya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Para peneliti berspekulasi bahwa manusia telah 90% menjelajahi daratan, sedangkan lautan hanya sekitar 57,8% saja. Hal ini berarti masih banyak tempat-tempat yang belum pernah terjamah oleh manusia. Tentunya, di luar sana masih ada tempat-tempat misterius dan bahkan sama sekali belum pernah terpecahkan mengenai keberadaannya. Misalnya, tempat keluarnya Dajjal menjelang hari kiamat nantinya. Tentunya hal ini sangat begitu menarik untuk dibahas. Apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis? Di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa munculnya Dajjal merupakan salah satu dari tanda-tanda datangnya kiamat kubro atau kiamat besar. Dunia diambang kehancuran yang besar. Jika Dajjal telah muncul, Dajjal dipenjara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasa. Namun, perihal lokasi tepatnya Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan secara rinci. Hanya saja Rasulullah SAW menunjukkan arah tempat Dajjal keluar, yaitu dari perkampungan Yahudi Asbahan, dan bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Artinya, secara pasti diketahui bahwasannya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Khurasan sendiri sejak abad ketiga Masehi itu adalah suatu wilayah yang sangat luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu, dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di pulau Socotra ini. Banyak orang yang mengaitkan tentang pulau Socotra ini sebagai pulau Dajjal. Namun, ada pula yang mengatakan Dajjal di segitiga Bermuda, dan ada beberapa pendapat lainnya yang menyebutkan tentang di mana pulau Dajjal ini sebenarnya. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum, maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikannya. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasehatnya yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali. Suatu hari, Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang penciptanya. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwasanya ada malaikat yang sejak dia diciptakan, dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya, karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu, dia menjadi tertarik sebab Zulkarnain ingin hidup abadi, supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam, beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang begitu gelap, namun bukan seperti gelapnya malam, tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Tembok ini tertera di dalam Al-Quran
surat Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat begitu banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia berarti jumlah Ya'juj dan Ma'juj ada 999. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi ada 7,88 miliar. Artinya jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 788 miliar. Tidak dapat dibayangkan kalau mereka semua keluar, pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desaan. Gunung ini pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam tengah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan gunung Kaf yang terbuat dari batu jamrut hijau dan birunya langit." Dan para ahli tafsir mengatakan, Gunung Kaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Kaf ini. Dan Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya, ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Kaf berada di suatu daerah sebelum Persia dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Kaf dihuni oleh wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan dari duniawi. Di sisi lain ada pula yang mengatakan bahwa di dekat Gunung Kaf ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadir, yaitu tempat pertemuannya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya, sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau tidak akan sampai terpecahkan. Itulah 3 tempat misterius yang jarang orang ketahui yang ditulis di dalam Al-Quran dan hadis. Terima kasih sudah selalu mengikuti channel Hidayah Pangestu. Sebelum kalian meninggalkan, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe. Jika ada informasi atau kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.